Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algani Perdana Arsyadi, biasa dipanggil Al. Saya berumur 31 tahun dan basic saya adalah S1 Pertanian. Saya adalah owner sekaligus founder dari showroom Tuan Krep yang sekarang sudah bekerja sama membentuk Koperasi Produsen Kepiting Merah Putih Sumatera Barat, dengan tujuan kita membentuk koperasi ini agar seluruh potensi kepiting bakau ini kita kerjasamakan dengan koperasi-koperasi yang ada di desa-desa sekitar bakau, sehingga rantai pasok dan infrastrukturnya terbentuk melalui satu jalur. Karena kita sama-sama tahu potensi kepiting bakau Sumatera Barat sangat tinggi. Saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan sawit ternama lah di Indonesia selama kurang lebih 6 tahun. Namun saya putuskan resign karena saya melihat potensi sumber daya alam sumbar yang begitu luas. Mulai dari sana saya belajar otodidak, banyak komoditi ekspor yang saya pelajari. Yang pertama itu ada seperti kokopit, koko fiber, arang batok kelapa, lobster, pinang, cengkeh, dan lain-lain. Jadi seiring berjalannya waktu saya tentukan pilihan, saya jatuh cinta terhadap kepiting. Karena yang notabene pemain laut masih banyak yang generasi tua, belum terjamah oleh generasi muda. Dalam 10 tahun terakhir, kepiting bakau itu permintaannya selalu meningkat tiap tahunnya. Itu memvalidasi bahwasanya ini potensi yang sangat bagus. Apalagi kita melihat posisi Sumatera Barat yang sangat luas, sehingga potensi kepiting bakau itu pasti ada. Sebelumnya saya bukan langsung terjun ke budidaya, enggak. Saya mulai dari trading dulu. Kita belajar trading kepiting, kita berdayakan masyarakat sekitar bakau. Setelah itu kita tampung kepitingnya dan kita oper dan kita jual seperti itu. Namun di sejalannya pengalaman, saya lihat beberapa potensi yang lebih menarik. Masalahnya, kepiting kecil yang di ukuran di bawah 200 gram per ekor itu volumenya sangat banyak di alam Sumatera Barat. Dan itu nilainya sangat rendah di masyarakat. Jadi saya berpikir gimana cara naikin value si kepiting kecil tadi yang harganya murah menjadi harganya lebih tinggi. Yang kedua ada lagi namanya kepiting besar. Cuman dia reject, barangnya reject. Kenapa dibilang reject? Karena dagingnya itu sedikit, nggak sampai 100%. Nilainya jatuh ke lebih murah. Padahal kalau kita gemukin itu si kepiting, otomatis nilainya naik 4-5 kali lipat. Oleh karena itu saya tekuni belajar untuk budidaya kepiting bakau modern seperti di belakang ini. Jadi kalau masalah gagal sih itu pasti ya. Jadi sebelum resign itu saya udah siapkan mental, dalam waktu 3 tahun saya harus belajar nih, dan pasti ada gagalnya. Yang pertama terjun itu otomatis saya wajib menyiapkan mental, karena saya tahu bakal ada gagal. Dan bayangin aja bang, selama 6 tahun itu gaji semua habis. Tabungan saya demi belajar kepiting bakau ini. Tapi karena lihat potensi sangat besar, apalagi kita lihat potensi sumber segitu besar, digas terus pokoknya. Pasar kepiting bakau itu sebetulnya limited, tiap tahun tuh meningkat terus, malahan suplainya kurang. Jadi anak muda terjun di bidang perikanan seperti ini itu sebetulnya melihat yang tidak dilihat kaum petani yang sudah tua-tua atau kolonial, kan belum tentu melihat peluang tersebut. Anak muda lah yang dengan informasi yang kenceng sekarang ini, otomatis kita tahu pasar gitu. Jadi kita buat kepiting yang sebelumnya tidak layak ekspor, kita gemukin sehingga dia layak ekspor. Sehingga tujuan utamanya adalah terjadi peningkatan ekspor. Kalau sosial media, saya bermain di TikTok, boleh di follow juga TikTok saya, showroom Tuan Krep. Kenapa namanya showroom? Karena saya mau ini menjadi tempat edukasi iya, tempat pariwisata iya, tempat budidaya iya, tempat kunjungan iya, tempat studi tiru iya. Jadi saya mau ini jadi showroom. Cita-citanya besar lah. Sosial media yang saya gunakan, saya fokus untuk membranding. Ketika branding sudah terbentuk, pasar malah nyari sendiri. Itu sih fokus saya kalau main di sosial media. Finansial sebetulnya belum terasa banget ya, karena saya 2 tahun ini sibuk mencari investor lah. Dan alhamdulillah sekarang udah dapat. Dengan keilmuan selama 3 tahun belajar, mudah-mudahan ini bisa berhasil, karena percontohan saya di Pasaman Barat pun sudah berhasil dengan tingkat kematian yang sangat rendah. Dengan estimasi farm yang sebesar ini, jadi kita yang seharusnya tidak layak, kita buat layak gitu. Ini berkisar panen sekitar 300-400 kilo. Yang seharusnya tidak layak, jadi bisa panen sekitar 300-400 kilo dalam waktu sebulan. Dengan estimasi per kilo rata-rata bang ya, estimasi per kilo rata-rata ya sekitar 250 atau 300 ribu per kilo per bulan. Untuk dampak sosial sebetulnya saya lebih nggak memikirkan diri sendiri ya. Saya pengen desa-desa sekitar bakau di Sumatera Barat ini
tahu loh bahwasanya ada kepiting ini dengan potensi yang sangat besar dan harga yang tinggi yang bisa berdampak ke ekonomi masyarakat gitu. Kalau menurut saya ini bisa berdampak ke sosial seluruh desa-desa sekitar Bakau di Sumatera Barat. Untuk pemasaran produk permintaannya besar gitu. Jadi kadang orang yang minta sama kita gitu. Tapi untuk sejauh ini kita masih kirim ke luar daerah gitu, Bang. Yang lokal ada juga beberapa, Bang. Kunci sukses sih sebenarnya konsisten dan persisten, Bang. Gitu. Ada namanya konsisten yang mana kita lakukan tuh terus-menerus sehingga kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Ada yang namanya persisten. Ketika kita sudah konsisten tapi kita gagal nih, mampu nggak kita untuk naik lagi? Nah, itu yang sulit tuh. Ketika kita bisa melewati itu namanya persisten, Bang. Ketika kita lewati namanya persisten, kita dapat ilmu baru yang bisa kita perbaiki dan evaluasi diri kita sendiri. Kalau inovasi yang sekarang kan kita memang merekayasa ekosistem kepiting bakau, yang sebelumnya di kepiting bakau kita pindahkan ke hall badminton gini nih. Jadi kita bisa lihat tampilan ini adalah hasil rekayasa ekosistem, yang mana ekosistem bakau, kepiting kan hidupnya di bakau nih, ekosistem bakau kita pindahkan ke seperti ini, guys. Jadi ini penuh dengan inovasi dan teknologi di sini, sehingga kepiting itu merasa nyaman ketika berada di dalam box-box kepiting. Sehingga kepiting berasa seperti di alamnya, karena kita sudah rekayasa ekosistem difiltrasi seperti ini. Untuk inovasi ke depan sih, saya mau belajar hatchery, mudah-mudahan ada yang mau sponsori saya belajar ke Vietnam. Saya pengen kali belajar pembenihan kepiting karena wah, potensi besar banget. Jadi harapan saya ke depannya sih, saya berharap anak-anak muda ini bisa lihat potensi-potensi di desa sekitarnya masing-masing. Ingat negari aku kayu, kawan-kawan. Negari aku kayu, tapi bak caranya generasi muda aku yang menjembatani yang tua-tua sama yang muda-muda. Gitu. Jadi terjadi simbiosis mutualisme gitu. Karena informasi yang muda-muda kok lebih banyak dapat informasinya gitu. Jadi saya harap generasi muda sekarang ini bisa melihat potensi-potensi yang ada di desa masing-masing sehingga bisa berdampak ke masyarakat banyak. Kalau untuk harapan saya di budidaya kepiting bakau ini, saya harap sih nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, khususnya nagari-nagari sekitar bakau, itu kita punya apartemen kepiting. Sehingga smart farming itu mulai dari desa dan bisa diterapkan di seluruh Sumatera Barat.